Atas nama desakan ekonomi, Kartu Jakarta Pintar alias KJP menjadi sasaran untuk digadaikan demi mendapatkan uang tunai. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah pandemi yang terus menggerus kondisi ekonomi. Lalu apakah tindakan ini dibenarkan? Tidak hanya membawa masalah kesehatan, pandemi COVID-19 juga membuat angka kemiskinan di Indonesia naik. Data BPS mencatat, dari 24,79 juta pada September 2018, jumlah warga miskin naik menjadi 26,42 juta jiwa pada bulan Maret lalu. Artinya, terjadi kenaikan warga miskin hampir 2 juta jiwa. Penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan penghasilan dan banyaknya gelombang PHK terjadi sepanjang pandemi. Sebagian masyarakat pun harus putar otak demi mendapatkan tambahan rupiah. Tidak disangka, menggadaikan Kartu Jakarta Pintar atau KJP menjadi salah satu pilihan. Misalnya, sekitar 219 warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat yang memilih menggadaikan KJP karena himpitan ekonomi. Rata-rata warga menggadaikan KJP di toko perlengkapan peralatan sekolah sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp500.000. Mana Pak? Udah situ ya? Belum gimana Pak? Itu sebelum Pos RW, warung dia. Mana? Mana sebelum Pos RW? Itu warung apa Pak? Warung baju. Warung pojok itu di. Oh iya, Iya situ. ini terus? Ini awal lurus aja. Baju ini toko baju sama Noto ada yang kelihatan dekat balik. Yang mana sih? Oh yang ada ping-pingnya itu? Paling ujung ya. Yang ini apa yang sebelahnya? Nuri. Yang Busana. Nuri. Oh iya. Coba. Makasih ya Pak ya. Namun salah satu toko yang ditunjuk warga membantah adanya penggadaian KJP. Nanya Mas, kalau ini yang bisa nerima buat ngegadain KJP nggak? Bukan. Bukan? Bukan. Oh, soalnya kan saya tadi lagi nyari memang, terus nanya-nanya sama yang di sekitar sini katanya tokonya yang ini gitu. Mau wawancara aja sih sedikit kalau memang di sini. Oh sebelah yang perlu cuma TV ya? Iya. Ini. Oh, bukan di sini berarti. Di sini kemarin ramai gitu ya? Oh iya waktu itu ada di sini wartawan juga meliput Berapa hari yang lalu? hari Kamis sama Jumat. Yang tadi katanya apa? Katanya enggak ada bapak yang di situ. Kalau yang meliput. Kalau di sini bisa nerima gadai KJP Pak? Gimana Pak? Nggak bisa Mbak. Oh nggak bisa. Oh soalnya saya lagi nanya-nanya kan, lagi nyari tempatnya, infonya di sini gitu. Kalau Bapak tahu nggak info yang bisa nerima gadai KJP itu? Nggak tahu ya, lain-lain orang kan lain-lain juga, ntar saya jawab salah ya. Oh, iya. Kan dia lain orangnya, itu urusan dia juga, urusan saya. Tapi kalau KJP biasa di sini nerima? Kita nggak nerima, kita orang ambil duit, kayak fungsi itu. Oh, kalau gadainya enggak? Atau gimana? Kita kalau nggak ada yang gadai. Oh. Tak bisa disangkal, kebutuhan keluarga meningkat cukup banyak di masa pandemi, terutama untuk kebutuhan sekolah dan bekerja dari rumah. Misalnya Caswiti, ibu 6 anak yang tinggal di kampung belakang Kalideres. Sejak pandemi, suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan pendapatan. Bahkan rumah kontrakannya sudah 3 bulan tidak terbayar. Anak-anaknya pun harus menumpang belajar di rumah tetangga karena keluarga ini tidak memiliki telepon pintar. Niatnya cuma untuk belanja baju ya Bu, cuman nggak taunya kan ini pas COVID itu belajar harus pakai HP. Saya juga kan nggak punya, namanya emang nggak punya sama sekali gitu HP-nya itu, kalau ada mah nggak mungkin lah ya. Jadinya akhirnya saya tadinya juga saya nggak berani, akhirnya anak saya nggak belajar. Aduh gimana ya kata saya, ya itulah saya kepikiran sampai ke situnya Bu, sampai saya nitip kartu itu di toko. Caswiti akhirnya menggadaikan KJP kedua anaknya untuk membeli telepon genggam bekas seharga Rp600.000. Ia berencana menebus KJP anak-anaknya menggunakan saldo yang akan diterima saat tahun ajaran baru. Padahal kini anak-anak Caswiti terancam kehilangan hak KJP-nya.
Minta sama pemerintah sih jangan sampai dicabut, tolong gitu, jangan sampai dicabut gitu aja. Saya kalau dicabut mah lebih berat juga walaupun sekolahnya gratis. Sementara pemilik toko seragam tempat Caswiti dan sejumlah orang tua lainnya menggadaikan KJP mengaku iba dengan nasib warga miskin ini. Meski awalnya menolak, akhirnya dirinya menerima KJP sebagai jaminan utang asalkan uangnya digunakan benar-benar untuk kebutuhan sekolah anak-anak. Sebenarnya KJP nggak boleh ditaruh buat sekolah. Saya kasih karena benar-benar dia ngambil baju, kadang suami saya ikut nyariin baju, saya kasih. Bila dirunut sesuai aturan, UPT Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan atau P4OP menyatakan menggadaikan kartu KJP menyalahi peraturan gubernur dengan sanksi pencabutan KJP. Mereka sudah tahu, sudah paham kalau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh peraturan KJP itu KJP akan dicabut. Orang tua maupun siswa ini menandatangani surat pernyataan ketaatan untuk mematuhi pemanfaatan atau penggunaan KJP. Namun, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak serta-merta mencabut KJP warga yang digadaikan ini sebelum penyelidikan praktik penggadaian KJP selesai dilakukan. Seperti diketahui, KJP diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak. Dana KJP bisa ditarik tunai untuk uang saku dan transportasi. Dana sisa secara otomatis akan menjadi tabungan. Pemegang KJP juga gratis menggunakan Transjakarta dengan berseragam sekolah. Gratis masuk Ancol dengan menunjukkan fotokopi KK dan pemotongan biaya SPP secara otomatis. Tim Liputan Trans 7.